Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ridho Riyadi sebagai dosen pengampu metodologi studi Islam. Kali ini saya akan membahas atau ngerangkum dari makalah kelompok 1 sampai kelompok 3. Pertama saya akan sedikit menjelaskan dari materi yang pertama, yang mana materi tersebut itu metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam itu adalah ilmu tentang cara atau metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai agama Islam dan keilmuannya. Definisi metodologi studi Islam itu ilmu tentang metode dan pendekatan untuk pemahaman yang komprehensif dan sistematis sebagai mengenai seluk-beluk agama Islam dan keilmuannya. Dan tujuan dan urgensi dari metodologi studi Islam itu memahami ajaran, sumber hukum, dan pengaplikasian Islam secara mendalam. Urgensinya itu untuk menjawab tantangan dan isu-isu kontemporer melalui pendekatan ilmiah multidisiplin. Ada juga rangkuman sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Studi Islam itu adalah kajian ilmiah, sistematis dan komprehensif terhadap Islam, atau bisa juga disebut Al-Quran, hadis, sejarah, dan implementasinya. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam agama dan ajarannya. Perkembangan sejarah studi Islam di dunia itu masa keemasan fokus pada kodifikasi ilmu tafsir, contoh tafsir, hadis, dan fikih, ilmu tafsir, hadis, dan fikih, dan pengembangan sains filsafat, misalnya di Baitul Hikmah pada masa dinasti Abbasiyah. Fase modern dan kontemporer di abad 9 Masehi sampai sekarang. Periode pembaruan merupakan respon terhadap kemunduran dan kolonialisme. Studi Islam menjadi kritis, rasional, dan multidisipliner dengan upaya mengintegrasikan ilmu, agama, dan ilmu umum agar relevan dengan tantangan modern. Itu juga rangkuman dari saya, agama dalam kehidupan manusia. Peran agama dalam kehidupan individu. Yang pertama, peran agama dalam kehidupan individu. Agama adalah keyakinan terhadap sesuatu yang maha kuasa yang meliputi seluruh ruang lingkup kehidupan manusia. Dalam kehidupan individu, agama berperan sebagai petunjuk kebenaran. Agama menyediakan kebenaran mutlak dari Tuhan, melengkapi atau menjawab hal-hal yang tidak mampu dijangkau secara memuaskan oleh akal atau ilmu, dan filsafat kebenarannya relatif.
Informasi metafisika. Secara informasi metafisika itu agama memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai hal-hal yang gaib atau metafisika yang tidak dapat diungkap oleh akal, seperti kehidupan setelah mati, ke surga, ke neraka, setelah mati, kehidupan setelah mati, surga, neraka, dan malaikat. Nah, mengenai berbagai dimensi. Dimensi adalah aspek yang membentuk atau mendefinisikan suatu konsep untuk mengukur keberagaman seseorang. Para ahli menggunakan dimensi-dimensi. Dimensi-dimensi tersebut itu Ninian Smart, praktis atau ritual. Secara praktis atau ritual itu bisa juga ibadah, upacara, dan doa yang dilakukan. Secara naratif atau mitos itu cerita suci dan kisah tokoh agama yang menjadi dasar kepercayaan. Pengalaman atau emosional. Secara pengalaman atau emosional, perasaan dan pengalaman spiritual individu, kedekatan dengan Tuhan. Secara sosial atau institusional, organisasi, komunikasi, komunitas, dan tata kelola kehidupan beragama. Secara etis atau hukum, norma, aturan moral, dan hukum yang diikuti. Doktrinal. Secara doktrinal atau filosofis, ajaran dan pemikiran rasional yang mendasari keyakinan. Bahan, barang, alat, dan tempat yang mendukung praktik agama, misalnya masjid, kitab suci. Ada juga agama dan integrasi sosial. Itu bisa juga disebut konflik dan kerukunan. Agama secara konflik, agama dan konflik itu agama sering menjadi faktor determinan atau basis sebagai konflik sosial. Bisa juga disebut primordialisme etnis yang berdampak luas pada integrasi nasional. Konflik berbasis agama sering terjadi karena macetnya fungsi kelembagaan dalam komunikasi dan dialog. Model pemahaman ajaran agama yang bersifat eksklusif dan ideologis. Kurangnya elit agama yang menjembatani dialog terbuka dan inklusif. Kerukunan dan integrasi. Secara kerukunan dan integrasi sosial itu dicapai jika masyarakat memiliki konsensus nilai-nilai berdasarkan agama dan setiap elemen struktur berfungsi serta berkontribusi pada ketahanan sistem. Ya, itu sedikit dari rangkuman dari saya. Apabila ada kata-kata atau ucapan yang berkenan di hati